Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, para Sobat TV Asuransi di program Media Asuransi Talks. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa kabar Lembaga Penjamin Polis atau LPP. Kali ini merupakan part ketiga, karena part pertama kita sudah kupas tuntas bersama Direktur Eksekutif AAJI, Bapak Togar Pasaribu, dan di part kedua sudah kita kupas tuntas juga dari sisi syariah bersama Direktur Eksekutif AASI, Bapak Erwin Nukman. Nah, sekarang giliran kita kupas tuntas isu Lembaga Penjamin Polis ini bersama Direktur Eksekutif AAUI yang sudah hadir secara virtual bersama kita, Bapak Dodi Dalimonte. Apa kabar Bapak Dodi Dalimonte? Alhamdulillah kabar baik, Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak ya. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan kita semua sehat. Baik. Tentunya kami juga berharap para Sobat TV Asuransi juga dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa tetap produktif di masa pandemi dan tentunya tetap semangat dalam menonton program-program dan tayangan yang ada di TV Asuransi. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe di channel TV Asuransi. Baik, Bapak Dodi, kita tidak akan berpanjang kata karena waktu kita memang tidak banyak, sekitar 30 menit ke depan. Saya Ahmad Aris, pemimpin redaksi Media Asuransi, akan memandu diskusi santai bisa dibilang karena kita memang bahasannya santai tapi serius gitu dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya yaitu Direktur Eksekutif AAUI Bapak Dodi Dalimonte. Pak Dodi, kalau kita berbicara tentang Lembaga Penjamin Polis ini kan sebenarnya di Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014 ini kan sudah diamanatkan ya Pak. Dan sejak diterbitkan itu harapannya 3 tahun setelahnya lembaga ini sudah berdiri. Nah, tapi sampai sekarang lembaga tersebut kalau kita lihat gaungnya mungkin sedikit ada karena memang sudah melampaui masa deadline-nya, tapi kalau dari sisi implementasinya kayaknya juga masih belum ada kepastian kapan itu akan diimplementasikan. Tapi sebelum ke sana mungkin Pak Dodi sebagai pelaku industri asuransi bisa menceritakan awal mula proses dari pembentukan dari lembaga ini. Silakan Pak Dodi. Ya, kita melihatnya dari proses bisnis asuransi. Karena kami dari asuransi umum, maka secara umum di asuransi umum itu prosesnya adalah bicara mengenai risiko. Dalam mengelola risiko, yang paling penting manfaat itu seimbang dengan premi yang dibayarkan oleh si tertanggung atau pemegang polis seperti itu. Nah, ini nanti akan berkorelasi positif dengan liability yang akan dilaksanakan oleh pihak penanggung atau penerbit polis jika terjadi klaim entah kapan nanti ke depan selama periode polis tersebut itu masih berjalan. Nah, disinilah nanti tujuannya supaya si tertanggung itu mendapatkan manfaat. Artinya kalau ada klaim, maka klaim yang akan dibayarkan itu seimbang dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam polis tersebut. Pembayarannya diambil dari premi yang dikumpulkan dari tertanggung. Jadi yang pertama adalah premi ditetapkan secara seimbang dengan manfaat yang akan diterima. Nah, dari situlah dalam mendesain premi, termasuk menetapkan term condition police, itu mengacu kepada data yang ada, data loss ratio, dan lain-lain. Nah, di samping itu, dalam pengelolaan risiko, itu pasti ada beberapa bias yang terjadi. Makanya kalau kita perhatikan, OJK juga mengatur ya dalam POJK Kesehatan Keuangan di POJK 21 bagaimana ada keseimbangan pengelolaan risiko dan berdampak kepada tingkat kesehatan keuangan. Nah, itu pun belum cukup. Bahkan dalam ketentuan OJK juga diminta ada yang namanya dana jaminan. Itu adalah dana yang diambil dari equity perusahaan asuransi yang disimpan
dan tidak boleh diapa-apain. Tujuannya ini sebagai sumber terakhir jika ternyata perusahaan itu mengalami masalah keuangan dan kemudian likuidasi. Maka dana jaminan inilah yang akan dipakai untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan kepada siapa? Kepada tertanggung, yang seharusnya tertanggung mendapatkan manfaat yang seimbang tersebut. Nah, mekanisme ini sudah dipakai selama ini. Ada dana jaminan, di samping itu juga ada ketentuan tentang kesehatan keuangan. Namun, dalam Undang-Undang 40 tahun 2014, itu ada mekanisme yang kemudian dicantumkan juga, yaitu mekanisme penjaminan polis. Ini yang kemudian ditegaskan supaya segera dibuat regulasinya dalam bentuk undang-undang. Nah, ini yang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, muncullah kemudian wacana desain untuk lembaga penjamin pemegang polis atau LP3 seperti itu. Nah, tujuannya adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada pemegang polis atau kepada tertanggung supaya tertanggung itu mendapatkan manfaat yang seimbang dengan premi yang dibayar oleh tertanggung tersebut. Jika perusahaan penerbit polis mengalami masalah keuangan dan berdampak kepada likuidasi, maka ada pihak yang sudah menjaminnya. Nah, inilah lembaga penjamin pemegang polis tersebut. Sebenarnya di asuransi umum itu membutuhkan ini nggak, apalagi tadi Bapak menyampaikan di apa secara apa namanya internal perusahaan asuransi itu sudah ada dana apa namanya tadi Bapak menyampaikan dana talangan gitu kan untuk atau dana yang apa dicadangkan untuk ya dana jaminan seperti itu Pak. Ya, mekanisme dana jaminan itu mekanisme yang berlaku untuk semua asuransi, baik itu asuransi jiwa, asuransi umum maupun juga asuransi syariah. Jadi secara umum itu adalah sebagai upaya terakhir jika ternyata memang perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan dan berdampak kepada likuidasi. Tetapi yang dipentingkan di sini adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengatasi liability-nya ke depan terkait dengan kewajibannya untuk memberikan manfaat asuransi sesuai dengan kondisi polis kepada tertanggung. Nah, inilah yang harus disiapkan. Memang kalau kita lihat dari asuransi umum, itu ada mekanisme reasuransi. Reasuransi itu kita menempatkan risiko kepada perusahaan reasuransi jika ternyata kapasitas perusahaan itu mengalami keterbatasan. Nah, dari sini sebetulnya kalau ada klaim yang besar sekalipun, perusahaan asuransi itu nggak akan bermasalah sepanjang penempatan reasuransinya sudah proper. Sehingga kalau ada klaim, maka nanti mekanismenya apakah akan ditalangi dulu klaim tersebut oleh asuransi, tapi jika dalam limit tertentu cukup besar, maka bisa dimintakan recovery dari perusahaan asuransi untuk kemudian dijadikan dana untuk membayar kepada tertanggung. Mekanisme ini sudah ada. Yang kedua ada mekanisme pencadangan. Nah, pencadangan itu sebetulnya juga sama dikaitkan dengan bagaimana menghitung pencadangan sehingga menempatkan angka yang proper. Kalau kita bicara cadangan teknis, yaitu cadangan premi, maka periode yang belum berjalan, itu preminya tidak boleh diakui. Nah, itu suatu bentuk mitigasi risiko sebenarnya. Sehingga jika ternyata saat tertentu kondisi perusahaan bermasalah, maka dana sudah ada dalam bentuk cadangan tersebut. Nah, tapi yang diatur dalam Undang-Undang 40 ini, itu lebih kepada bagaimana ada lembaga yang bisa memberikan jaminan kepada tertanggung atau pemegang polis bahwa posisi tertanggung itu nanti aman loh kalau bertransaksi asuransi dengan perusahaan. Meskipun di internal perusahaan asuransi sudah ada mekanisme yang saya katakan tadi itu, ada mekanisme pencadangan, ada mekanisme asuransi, ada mekanisme dana jaminan yang ditentukan oleh OJK, tetapi tertanggung mungkin merasa nggak nyaman gitu. Nanti kalau ada apa-apa perusahaannya likuidasi, siapa yang akan memberikan manfaat tersebut sesuai kondisi polis. Makanya diciptakan instrumen, ada lembaga yang bisa menjamin itu. Muncullah kemudian lembaga penjamin polis. Idenya mirip-mirip dengan lembaga penjamin simpanan di perbankan. Dalam nilai tertentu, maka nanti LPS itu akan memberikan penggantian. Sama juga dengan di asuransi. Apa sih kepentingannya tertanggung itu klaim? Saat klaim,
maka harusnya perusahaan yang segera merespon, memproses dan membayarkan kondisi. Tapi jika perusahaan mengalami likuidasi, siapa nih yang akan menjamin? Nah, itulah ciptakanlah institusi lembaga penjamin pemegang polis tersebut. Ya. Di asuransi sendiri ini kan ada tiga, bisa dibilang tiga divisi lah kalau mungkin saya menganalogkan. Jadi ada asuransi jiwa, terus kemudian ada asuransi umum dan asuransi syariah gitu kan Pak ya. Nah artinya ini kan punya karakteristik yang berbeda gitu satu sama lain. Nah sementara ketika lembaga ini dibentuk, ini kan ada satu lembaga yang menaungin tadi tuh bisnis ya, tiga karakter bisnis yang berbeda. Nah concern dari AOI sendiri agar lembaga ini satu sisi memberikan confident kepada masyarakat untuk berasuransi karena ada jaminan sebuah lembaga independen, tapi di sisi lain pelaku industri asuransi umum khususnya dalam hal ini juga tidak merasa terbebani karena kan di dalam lembaga itu ada iuran kan Pak, seperti itu. Gimana concern dari AOI Pak? Ya, justru ini juga yang kami sampaikan pada waktu diskusi beberapa kali ya, dengan OJK, termasuk juga dengan Badan Kebijakan Fiskal Kemenlu, waktu kita diundang diskusikan mengenai LP3 ini. Karena yang pertama kami support bahwa by undang-undang memang diminta oleh lembaga ini. Ini juga termasuk instrumen yang bagus bagi kita, kami sebagai pelaku bisnis, untuk meyakinkan juga kepada calon tertanggung terutama pada saat mereka bertransaksi dengan asuransi, mereka aman, nggak usah khawatir. Sehingga nanti akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada asuransi, dan di ujungnya adalah meningkatkan penetrasi asuransi itu sendiri. Dan bagi tertanggung, mereka pun juga akhirnya memiliki experience keamanan yang equal dengan perbankan. Perbankan ada LPS, jadi itu juga ada lembaga penjamin polis itu. Nah, apa yang kemudian menjadi concern kami adalah supaya yang dikatakan Mas Haris tadi itu, jangan sampai ini akan menjadi beban tambahan yang signifikan bagi pelaku jasa asuransi itu sendiri. Memang ada iuran, dan itu nggak bisa dipungkiri. Nah, bagaimana men-set up angka iuran tersebut supaya memang nanti seimbang dengan manfaat yang akan diterima oleh pelaku jasa tersebut. Memang kalau kita komparasi dengan LPS, mungkin perhitungannya berbeda. Kalau di perbankan itu kan memang simpanan, sudah kelihatan angkanya di depan. Tapi kalau asuransi kan bayar premi, belum tentu nanti nilai klaimnya sebesar itu. Nilai klaimnya bisa lebih besar dibandingkan premi tersebut. Jadi yang dijamin itu adalah cash yang akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sejumlah yang akan dibayarkan saat klaim tersebut. Maka itulah nanti akan disiapkan seperti apa nanti mekanismenya. Konsekuensinya adalah produk asuransi apa nanti yang akan dijamin. Makanya kami pun juga masukkan bahwa produk asuransi itu adalah produk asuransi yang banyak diminta oleh tertanggung atau masyarakat. Karena ini sebetulnya yang punya potensi untuk mengalami masalah ke depan jika perusahaan mengalami likuidasi, sehingga dia nggak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada tertanggung. Tapi kalau sifatnya bukan cash, misalkan investasi, karena di jiwa ada unit link, nanti di umum juga ada PAID gitu ya. Maka yang instrumen investasi itu bukan merupakan bagian dari skema produk ini tentunya, karena itu di luar dari itu. Nah inilah yang kita tekankan kemarin supaya memang ada penentuan produk apa saja, karena ada 15 lini di asuransi umum dan satu lini itu ada banyak produk. Tentukan produk apa nanti yang akan menjadi coverage jaminan ini. Kami mengusulkan produk-produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat seperti asuransi rumah tinggal di lini properti, asuransi kendaraan bermotor, mungkin asuransi kecelakaan diri, mungkin asuransi kesehatan. Itu kita batasi dulu sehingga nanti tidak semua produk. Dan yang kedua adalah siapa yang akan menjadi peserta ini. Kalau di undang-undang dikatakan semua perusahaan asuransi harus ikut sebagai peserta program penjaminan ini. Tapi sekali lagi, kalau ini nanti akan langsung dipakai, maka nanti perusahaan asuransi akan merasa, wah kan dijamin sama lembaga penjamin. Ya sudah, kalau ada apa-apa nanti biar aja yang menjamin lembaga penjamin. Maka seperti itu. Jadi perlu ada penetapan dari awal seperti apa. Harusnya
perusahaan yang sehat. Ukuran sehat dari mana? Ukuran yang ditentukan oleh OJK. Sehingga nanti kalau dia sehat, maka dia pun juga mengiur sesuai ketentuan yang telah ditentukan. In case ternyata kemudian dalam perjalanan dia mengalami likuidasi, maka lembaga ini akan memberikan penjaminan dalam bentuk talangan. Nanti mekanismenya memang akan menjadi recover kepada perusahaan yang mengalami masalah ini. Jadi begitu. Kalau dari sisi beban iuran sendiri, kalau dari AUI mengusulkan apakah itu nanti menjadi beban dari perusahaan atau mungkin dibebankan ke nasabah, gimana Pak? Karena ini memang diwajibkan bagi pelaku usaha transparansi, maka otomatis ini akan menjadi beban dari perusahaan. Kalau kita tadi dibalik gitu ya, apakah ini akan kemudian dibebankan kepada pemegang polis? Sekali lagi bahwa yang dibayar oleh pemegang polis itu adalah premi. Nah, premi itu pada prinsipnya adalah menunjukkan keseimbangan antara risiko yang dikelola oleh perusahaan dan nanti akan ditunjukkan dengan manfaat yang diterima, ditambah dengan beberapa kontingensi loading. Apakah kemudian loading yang menjadi iuran itu dimasukkan di sini, kita belum sampai seperti itu membahasnya. Tapi yang pasti ini akan menjadi kewajiban dari peserta program penjaminan, yaitu perusahaan asuransi itu sendiri. Dan setidaknya ini sudah menjadi confident bagi tertanggung, sehingga berdampak kepada peningkatan dari permintaan polis dan asuransi, itu sudah menjadi progres bagus bagi kami di asuransi umum. Karena dengan adanya program ini, maka kemudian premi naik, kepesertaan premi naik, maka asuransi itu juga naik. Itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Ini Pak, kembali lagi soal tadi karakter yang berbeda antara jiwa, umum, dan syariah ya. Mungkin ini saya minta penegasan lagi Pak. Jadi dulu ketika media asuransi menggelar insuran auto kan salah satu kekhawatiran kenapa lembaga ini sampai sekarang belum terbentuk adalah memang regulator dan pemerintah itu kan sangat berhati-hati. Nah, apakah dalam konteks ini asuransi umum mengusulkan treatment yang berbeda, Pak? Tentunya dalam sisi pengenaan iurannya, Pak. Selain tadi itu harus perusahaan yang sehat, berarti kan dia tidak boleh ini juga kan terlalu mahal juga. Tapi kalau yang perusahaan memang risikonya besar, nah itu ada konsekuensinya. Selain itu seperti apa, Pak? Ya, memang ini pun akan berdampak kepada kompetitif level perusahaan di pasar. Karena ini kan bagian dari cost yang akan diperhitungkan sebagai ujungnya laba perusahaan yang akan diperoleh. Terus terang sampai saat ini kami masih belum membahas detail tentang iuran yang nanti akan menjadi beban bagi perusahaan jika ikut dalam program ini. Tetapi prinsipnya adalah kita nggak ingin membebani. Makanya kenapa kita sempat mengusulkan juga supaya tidak perlu membentuk lembaga baru, karena kalau lembaga baru cukup besar untuk bisa mengumpulkan dana tersebut. Salah satunya bisa kemudian dengan memanfaatkan infrastruktur LPS yang sudah ada. Jadi LPS itu tinggal dibuat satu kamar lagi, yaitu untuk asuransi, maka nanti biaya pendirian lembaga udah nggak ada, karena LPS sudah ada, tinggal bagaimana mengumpulkan dana dari perusahaan asuransi dalam bentuk iuran tersebut, itu akan dipakai nanti oleh lembaga ini jika ada perusahaan asuransi yang mengalami masalah, yaitu likuidasi, sehingga tidak bisa kemudian membayar manfaat kepada petanggung. Nah, karakteristik dari asuransi jiwa dan umum sama sebetulnya. Yang penting itu adalah bagaimana supaya perusahaan yang sehat yang sudah bisa masuk, sehingga nanti jangan sampai menjadi moral hazard. Jadi kalau perusahaan yang sudah kelihatan sakit kemudian masuk, maka ini bisa menjadi moral hazard. Ya sudah, nanti juga kewajiban akan ditangani oleh lembaga penjamin polis. Itu nggak kita inginkan. Kalau memang ternyata harus masuk, karena undang-undang mengatakan semua perusahaan mesti menjadi anggota lembaga penjamin polis, ya dibuat kriterianya aja. Perusahaan yang sangat sehat, iurannya lebih murah. Perusahaan yang kondisi RBC-nya mungkin sekian sampai sekian, maka iurannya mungkin lebih besar sedikit gitu ya.
Tapi perusahaan yang RBC-nya agak jelek, ya iurannya akan lebih besar. Itu mungkin akan fair. Tapi secara umum, kami sih mengusulkan sebaiknya perusahaan yang sehat, yang supaya bisa masuk dalam program ini. Sehingga nanti potensi untuk dia bermasalah ke depan itu kecil seperti itu. Karena kan ini bukan sekedar upaya untuk menalangi kalau ada masalah, tapi upaya meningkatkan confidence level pelaku usaha dan juga menjaga kepentingan masyarakat seperti itu. Jadi lebih kepada preventive action-nya, bukan kepada nanti kalau ada apa-apa maka ditalangin. Yang itu berarti bicara mengenai berapa biaya yang dikumpulkan, tapi kepada preventive action. Tapi optimis Pak, dengan keberadaan lembaga penjamin polis itu nanti entah apakah nanti akan menginduk di lembaga penjamin simpanan yang sudah ada dalam bentuk 2 kamar gitu, atau dalam satu lembaga tersendiri, ini keberadaannya bisa benar-benar meningkatkan penetrasi asuransi di tengah masyarakat, Pak. Kalau ini bisa meningkatkan penetrasi, itu diawali dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi. Nah, sejauh ini asuransi di Indonesia itu masih belum sebagai produk yang dibeli, tapi masih produk yang dijual. Kenapa? Karena produk asuransi sendiri pun juga mungkin belum dipahami secara utuh oleh masyarakat kebanyakan, karena literasinya mungkin kurang seperti itu ya. Ditambah dengan adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat yang belum paham tentang bahasa-bahasa hukum di asuransi dengan perusahaan yang memang membuat narasi polis itu sendiri. Nah, makanya dengan adanya pihak ketiga yang menjamin nanti, itu akan bisa memberikan keyakinan kepada calon tertanggung atau masyarakat bahwa begitu mereka mengkonsumsi produk asuransi, ada yang menjamin loh, meskipun dia nggak ngerti sama sekali apa itu bahasa polisnya, tapi paling nggak ada yang menjamin. Nah, kepercayaan inilah yang kita harapkan supaya masyarakat itu bisa mengkonsumsi produk asuransi dan berdampak kepada pertumbuhan premi. Itu yang kita harapkan. Kalau mungkin ada studi kasus di negara lain, Pak, keberadaan lembaga penjamin polis ini apakah memang benar terbukti bisa meningkatkan penetrasi industri asuransi di negara tersebut, Pak? Dari diskusi yang kita lakukan, baik dengan OJK maupun dengan BKF dan juga pihak-pihak lain maupun juga di internal, adanya jaminan dari pemerintah itu sebetulnya memberikan rasa tenang dan kepercayaan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi jasa keuangan yang sifatnya intangible seperti ini. Karena sebenarnya perusahaan juga bisa menjamin. Reputasi perusahaan itu sebagai jaminan tersendiri bagi konsumen sebetulnya. Tapi ternyata dalam perkembangannya, perusahaan yang besar sekalipun asetnya dan yang sudah lama sekalipun beroperasi, ternyata belum juga bisa menjamin masyarakat karena terbukti juga ada beberapa masalah yang muncul. Nah, ini yang menjadi kontraproduktif bagi masyarakat. Makanya diperlukan ada pihak regulator atau government yang memberikan jaminan di sini. Jadi government paling pas memberikan jaminan. Nah, lembaga ini representasi dari munculnya government. Sehingga nanti government bisa menunjukkan posisinya bahwa dia akan menjamin kepentingan masyarakat jika ternyata perusahaan asuransi yang menjual polis itu mengalami masalah. Jadi seperti itu sih logika berpikir yang kami. Memang harapannya besar Pak ya untuk berdirinya lembaga ini. Tapi kan secara faktualnya kan ternyata prosesnya tidak semudah yang diharapkan. Artinya sampai lewat 3 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Perasuransian, lembaga tersebut juga lembaga ini juga sampai sekarang belum jelas nih kapan akan terwujud. Dan tadi Pak Dodi menyampaikan ya kalau mau cepat mungkin bisa dimasukkan di struktur LPS mungkin dengan skema 2 kamar. Sebelumnya juga dari AAJ juga mengusulkan hal yang sama, Pak. Nah, artinya kan ketika dari asosiasi asuransi jiwa dan asosiasi asuransi umum ini memandang memang keberadaan lembaga ini sudah urgent dan bisa disiasati dengan bergabung di LPS secara kelembagaannya. Nah, dari sisi payungnya seperti apa, Pak? Biar lembaga kan tentunya kan harus ada payung hukumnya, Pak.
Yang jelas kalau kita lihat dari amar Undang-Undang 40, payung hukumnya adalah undang-undang. Jadi munculnya lembaga ini nanti dalam bentuk undang-undang. Nah, itu yang masih belum ada saat ini. Tentunya kalau undang-undang, pembentukannya itu berarti ada diskusi antara pemerintah dan DPR. DPR adalah mewakili masyarakat. Jadi ada balance pengawasan di sini. Kalau kita dengarkan dari DPR katanya masih menunggu draft dari pemerintah. Pemerintah masih melakukan beberapa diskusi, kajian, FGD dan beberapa stakeholder. Sekarang kalau saya dengar update-nya, DPR justru akan mengundang beberapa stakeholder ini untuk bisa langsung mendengarkan sendiri seperti apa pandangan dari masyarakat, sehingga nanti saat pemerintah mengajukan draft, mereka sudah punya informasi yang bisa balance. Ya kita dengarkan aja dan kita ikuti seperti apa nanti prosesnya. Tapi karena desainnya adalah by undang-undang, maka secara payung hukum mestinya sudah kuat untuk bisa nanti dilaksanakan dan masyarakat punya dasar untuk ketenangan dia lah saat bertransaksi dengan perusahaan asuransi. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah kepada masyarakat sih, supaya dia nanti bisa yakin bahwa lembaga asuransi itu memang akan melaksanakan kewajibannya. In case ternyata ada masalah, maka pemerintah sudah siap untuk intervensi dalam bentuk memberikan penjaminan. Perkara nanti apakah akan LPS yang akan dipakai gitu ya sebagai usulan kami, atau ternyata nggak cocok dan mendirikan lembaga yang lain, itu kita kembalikan dari sesuai dengan kajian dan keputusan yang diambil. Tapi sekali lagi kami dari pelaku usaha berharap supaya nanti biaya yang akan dikeluarkan dalam itu tidak semakin membebani operasional dari Pak, tadi Bapak menyampaikan DPR berencana mengundang beberapa masukan lah ya terkait pembentukan ini. Nah, artinya dari sisi legislatifnya juga sebenarnya udah mulai gerah juga ya, karena ini tidak segera terwujud, Pak ya. Saya sempat baca kemarin itu informasi dari DPR ya. Komisi 11 sudah memberikan komentar bahwa lembaga penjamin ini memang harus segera terbentuk, terlambat sekali ya. Kemudian mereka juga sudah tahu bahwa pemerintah akan mengajukan draft ke DPR, bukan undang-undang. Dan DPR justru juga akan melakukan jemput bola. Nah ini mungkin perlu di cross check kepada DPR sendiri, karena saya baca statement dari satu anggota Komisi 11 kemarin, saya menangkapnya adalah Komisi 11 itu sepertinya akan mendengarkan seperti apa masukan-masukan dari stakeholder dan sebagainya. Termasuk juga nanti akan mengundang juga pemerintah. Nah, apakah di dalam stakeholder itu juga termasuk masyarakat, lembaga jasa asuransi ya, kita lihat aja seperti keterangan. Tapi itu suatu sinyal positif supaya nanti prosesnya akan semakin maju dan ada progres. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, terkait proses nantinya di legislatif dan proses yang di pemerintah, pengkajiannya. Ini kan pemerintah sekarang juga sedang menyiapkan undang-undang Omnibus Law Jasa Keuangan, Pak. Yeah. Artinya ini kan undang-undang Omnibus Law ini kan satu undang-undang, dia bisa mencakup berbagai macam undang-undang gitu kan, merangkum yang ada keterkaitannya. Nah, menurut Pak Dodi ini sebenarnya karena tadi lembaga ini urgent ya, dibutuhkan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap asuransi. Penting nggak ini dimasukkan dalam undang-undang Omnibus Law Jasa Keuangan tersebut, Pak? Ya, justru kalau kita lihat Omnibus Law ini adalah satu shortcut untuk mengatasi stucknya diskusi-diskusi terkait dengan beberapa gap antar undang-undang yang nanti akan berdampak kepada susah bergeraknya beberapa industri yang ada. Nah, karena ini Omnibus Law sektor keuangan, harapan kami adalah undang-undang regulasi apapun yang nanti akan dibahas dalam Omnibus Law ini, itu nanti termasuk juga membahas beberapa kondisi-kondisi yang stuck ini. Di antaranya juga termasuk mengenai lembaga penjamin polis ini. Jadi kalau harusnya lembaga penjamin polis ini mengeluarkan undang-undang gitu ya. Tapi ternyata dalam Omnibus Law ini bisa diatasi, shortcut-nya itu adalah
dengan membuat suatu ketentuan, misalkan nih ketentuan tentang LPS ditambahkan untuk yang penjaminan polis, atau beberapa ketentuan di Undang-Undang 40 tentang asuransi, maka ditambahkan juga tentang penjaminan polis. Maka itu suatu langkah positif dan progresif menurut saya untuk mengatasi stagnasi yang ada. Toh nanti dari omnibus ini akan ada turunannya, dan nanti akan bisa lebih jelas. Gitu. Seperti hanya kemarin itu omnibus law cipta kerja, yang kemudian muncullah beberapa ketentuan yang di bawahnya yang bisa lebih menjelaskan dan menghindari tumpang tindih yang ada di masing-masing regulasi yang terkait. Jadi kami sih menganggap bahwa munculnya RUU P2SK ini, pengembangan dan penguatan keuangan dalam bentuk omnibus law, itu sesuatu yang bisa mengatasi masalah-masalah yang stuck seperti ini. Nanti kita lihat seperti apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman DPR untuk omnibus law keuangan. Baik. Mudah-mudahan kalau memang keberadaan lembaga penjamin polis ini menjadi concern pemerintah dalam upaya meningkatkan industri asuransi nasional, ya harapannya isu ini juga bisa dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Karena kalau kita berbicara sesuatu yang normal, tentunya ya prosesnya pasti akan lama gitu kan. Tapi ini ada tadi Pak Dodi sampaikan bisa menjadi jalan shortcut untuk terwujudnya lembaga penjamin polis ini. Sejauh mana progresnya, apa sih kendalanya hingga sampai sekarang lembaga penjamin polis ini, lembaga yang benar-benar dibutuhkan oleh industri asuransi sampai sekarang belum bisa terwujud. Kita akan coba nanti gali kenapa penyebabnya dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Sobat TV Asuransi terkait proses dari pembuatan atau pembentukan dari lembaga penjamin polis ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel TV Asuransi. Kami berharap obrolan singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada Sobat TV Asuransi terkait proses pembentukan lembaga penjamin polis asuransi. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan karena situasinya masih pandemi dan harapannya kita semua bisa tetap dalam kondisi sehat sehingga bisa bekerja secara produktif demi kemajuan ekonomi nasional. Terima kasih sekali lagi Pak Dodi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu di program Beta Stop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.